Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Kakak Akuntan. Di video kali ini, kita akan belajar mengenai persamaan dasar akuntansi. Seperti yang kita lihat, persamaan dasar akuntansi mengandung unsur aset, liabilitas, dan ekuitas. Namun sebelumnya, apa sih persamaan dasar akuntansi itu? Persamaan dasar akuntansi adalah dasar pencatatan dari sistem akuntansi yang menunjukkan hubungan antara harta, utang, dan modal perusahaan. Oh ya, sebelumnya perusahaan ini nggak cuma terbatas sama perusahaan besar atau perseroan gitu. Perusahaan sendiri bisa terdiri dari perusahaan perseorangan, firma, CV, dan PT. Terus kenapa cuma harta, utang, dan modal? Ya, dikarenakan dalam bisnis biasanya cuma terdiri dari ketiga hal ini. Coba kita bayangkan, sebuah perusahaan nih, pasti perusahaan tersebut memiliki banyak aset. Terus dari mana perusahaan mendapatkan aset tersebut? Kalau nggak pakai modal sendiri, yang ngutang dulu sama orang atau pihak ketiga, atau keduanya. Iya nggak? Oke, yang pertama, apa sih harta atau yang dalam akuntansi disebut aset itu? Aset adalah seluruh sumber daya atau kekayaan milik perusahaan yang dapat memberikan manfaat ekonomi di masa depan. Contoh aset biasanya terdiri dari kas, perlengkapan, peralatan, gedung, dan sebagainya. Kemudian utang atau liabilitas. Liabilitas adalah kewajiban perusahaan yang timbul akibat peristiwa masa lalu dan akan mengakibatkan arus keluar dari perusahaan di masa mendatang. Yang terakhir adalah modal atau ekuitas. Ekuitas adalah hak pemilik terhadap aset perusahaan dikurangi dengan liabilitas atau biasa disebut dengan hak residual. Jadi persamaan ini menjelaskan bahwa setiap aset yang dimiliki oleh perusahaan berasal dari liabilitas, ekuitas, atau keduanya. Oke, mungkin supaya lebih mudah dipahamin, kita lanjut ke soal untuk pembahasan konsep di sini. Kakak Akuntan akan memberikan 3 contoh kasus dan memberikan analogi dalam kehidupan sehari-hari dulu ya, supaya teman-teman makin paham deh sama konsep persamaan dasar akuntansi ini. Dan kemudian akan membahas persamaan dasar akuntansi dalam perusahaan jasa. Yang pertama adalah mendapatkan gaji bulanan dari kantor atau orang tua. Mungkin untuk yang belum bekerja sebesar 5 juta. Oke, jadi waktu kita mendapatkan gaji bulanan, apa yang akan bertambah? Tentu saja aset kita berupa kas dan modal kita akan bertambah, masing-masing 5 juta. Jumlah liabilitas nggak akan bertambah, karena kita nggak ngutang kan? Contoh selanjutnya adalah meminjam uang dari bank atau misal dari teman sebesar 1 juta rupiah yang akan dibayar dalam jangka waktu 3 bulan. Dalam case ini, apa yang akan bertambah? Yang pasti uang kita dong, karena kan kita pinjam. Berarti aset kita berupa kas akan bertambah 1 juta. Selanjutnya, karena kita ngutang, berarti liabilitas kita akan bertambah sebesar 1 juta. Ekuitas kita nggak bertambah ya, karena kan kita ngutang dan uang itu harus dikembalikan lagi dalam waktu 3 bulan. Yang ketiga adalah membeli motor seharga 15 juta. DP menggunakan uang sendiri 5 juta, dan sisanya dibayar dengan cicilan selama 2 tahun sebesar 10 juta. Oke, dalam kasus ini, tentu saja aset kita yang bertambah adalah motor sebesar 15 juta rupiah. Dari mana kita mendapatkan motor ini? Yang pertama dari modal kita sendiri sebesar 5 juta buat DP, dan liabilitas kita sebesar 10 juta. Oh ya, untuk penjelasan mengenai aset dan liabilitas secara detail akan ada di video terpisah dan linknya ada di description box di bawah ya. Selain itu, karena kita konteksnya adalah belajar persamaan dasar akuntansi, maka biaya-biaya lain yang berkaitan dengan cicilan tersebut seperti bunga akan kita abaikan dulu. Nah, selanjutnya kita akan latihan soal mengenai persamaan dasar akuntansi. Soalnya nggak susah-susah dulu nih, supaya nggak langsung bingung. Dan nanti kakak akuntan akan membuat video tersendiri mengenai latihan soal persamaan dasar akuntansi yang lebih variatif ya. Baik, kita mulai aja yang pertama. Jadi perusahaan ini adalah perusahaan jasa yang bergerak di bidang kecantikan atau salon. Putri mendirikan salon dan menyetorkan modal sebesar 20 juta dalam bentuk kas. Oke, aset kita berupa kas pasti akan bertambah sebesar 20 juta rupiah, dan ekuitas perusahaan akan bertambah sebesar 20 juta rupiah juga. Yang kedua, perusahaan membeli perlengkapan salon dengan utang sebesar 10 juta yang akan dibayar dalam jangka waktu 3 bulan. Ya mungkin si Putri ini pengen menjaga modal perusahaannya untuk operasionalnya dulu. Jadi dia meminjam uang untuk membeli perlengkapan. Oke, tentu saja aset kita berupa perlengkapan salon akan bertambah 10 juta
Dan karena kita meminjam selama 3 bulan, maka kita akan memiliki liabilitas sebesar 10 juta. Nomor 3, perusahaan mendapatkan uang dari jasa smoothing sebesar 500.000. Berarti aset kita berupa kas akan bertambah sebanyak 500.000, dan pendapatan kali ini, pendapatan dan juga beban masuk ke bagian ekuitas ya, akan bertambah sebesar 500.000. Selain jasa smoothing, salon juga memberikan jasa ombre kepada pelanggan seharga 1 juta rupiah, namun dibayar dengan menggunakan kartu kredit. Nah, kalau misalnya kita sebagai perusahaan menerima pembayaran kartu kredit, maka kita belum bisa mengakui pembayaran tersebut ke dalam kas, karena memang kasnya kan belum diterima. Jadi yang akan bertambah adalah piutang kita sebesar 1 juta dan pendapatan kita juga sebesar 1 juta. Iya, karena kan kita sudah memberikan jasa, jadi sudah bisa diakui sebagai pendapatan dong, tapi kasnya belum diterima, sesimpel itu. Contoh selanjutnya adalah diterima pembayaran dari kartu kredit di bulan depannya full 1 juta. Nah, berarti sekarang kita hanya perlu mengurangi piutang yang telah kita dapatkan dan menggantinya menjadi kas sebesar masing-masing 1 juta. Hal ini dikarenakan sebelumnya kita sudah mengakui pendapatan. Jadi kita nggak perlu lagi menambahkan pendapatan atau ekuitas dalam transaksi ini. Dan contoh soal terakhir adalah perusahaan membayar gaji karyawan sebesar 500.000. Jadi kas perusahaan akan berkurang sebesar 500.000 dan beban gaji akan bertambah sebesar 500.000. Nah, kenapa di sini beban gaji mengurangi bukan bertambah? Padahal kan kalau misalnya perusahaan membayar gaji, berarti beban gajinya bertambah dong. Betul, tapi sifat dari beban adalah kontra dengan pendapatan. Jadi karena keduanya sama-sama berada di sisi ekuitas, namun memiliki sifat yang saling kontra, maka tanda beban akan menjadi minus di sini dan mengurangi pendapatan. Gimana guys? Kalau misalnya masih bingung dan ada pertanyaan, silakan langsung tanya di kolom komentar ya. Sip, terus kan kita tadi udah belajar yang namanya persamaan dasar akuntansi. Jadi di mana sih Kak sisi samanya? Oke, sebelumnya kita akan jumlahkan dulu masing-masing kolom ini ya, aset, liabilitas, dan ekuitas. Kakak Kuntan udah coba hitung ini, dan total asetnya adalah 31 juta. Liabilitasnya 10 juta, dan ekuitasnya adalah 21 juta. Nah, tadi persamaan dasar akuntansi apa? Aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Jadi, akan kita dapatkan 31 juta dan 31 juta. Sama kan? Terus mungkin ada juga yang bertanya, nah Kak kalau misalnya total aset nggak sama dengan liabilitas dan ekuitas, berarti gimana dong? Ya berarti ada yang salah di pencatatan tadi dan harus dicek lagi karena jumlah ini harus sama. Oke deh, sampai di sini dulu videonya. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya semakin banyak orang yang paham mengenai akuntansi ya. See you on the next video. Bye-bye.